semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian materi PPKN kelas 5, tema 7, subtema 1, yaitu keberagaman bangsa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Nah, berikut adalah beberapa faktornya. Yang pertama adalah faktor letak geografis. Negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa berada di antara benua Asia dan benua Australia serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi dunia nih anak-anak. Seperti ini ya. Jadi, mengapa Indonesia itu sangat beragam? Karena banyak bangsa lain yang mendatangi Indonesia dan memberikan dampak kepada Indonesia. Yang kedua adalah faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Akibat dari dulu itu, dari zaman kita dijajah sampai sekarang, banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia dan mereka sangat suka sama Indonesia sampai mereka itu menetap di Indonesia bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang seumur hidupnya. Dan bangsa asing itu berbaur dengan masyarakat kita sehingga terciptalah budaya baru. Mengapa bisa tercipta budaya baru? Karena banyak orang asing yang menikah dengan orang Indonesia. Dan mereka juga banyak mengajarkan keberagaman mereka terhadap Indonesia. Jadi Indonesia ada yang memihak juga kepada keberagaman asing. Jadi Indonesia itu sangat banyak keberagamannya karena ada percampuran budaya asing yang datang ke Indonesia. Namun Indonesia itu tidaklah dengan mudah menerima percampuran budaya asing itu ya. Tetap harus memfilter mana yang baik dipelihara, yang buruk ditinggalkan, seperti itu. Nah, faktor keberagaman selanjutnya adalah tentang kenampakan alam. Kalian tahu sendiri, wilayah Indonesia itu kan terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau itu sulit berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, berhubungan itu perlulah sebuah cara. Jadi mereka itu mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam yang ada di pulau mereka itu. Sehingga antara pulau satu atau provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya atau pulau yang lainnya itu memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Contohnya, kalau kita itu ada tinggal di daerah pesisir pantai, pastinya setiap bermain itu kita kan selalu ke pantai ya, dan kita pasti selalu bisa berenang. Namun, jika kita tinggal di gunung, setiap hari pasti kita harus menanjak gunung kan. Kalau disuruh berenang, belum tentu kita bisa berenang. Jadi, di sini ada perbedaan keragamannya yang seperti itu. Ya, jadi mereka harus bisa survive, hidup dengan berdasarkan kondisi alam mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional itu apa aja? Ini tuh berawal dari peristiwa Sumpah Pemuda yang mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan sebagai pemecah persatuan. Sikap melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama,
kita itu harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi kalau kalian mau punya teman orang suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, itu boleh-boleh saja. Mau berteman dengan agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu, itu pun juga boleh-boleh saja. Kita harus menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat, serta agama orang lain. Jadi orang lain itu berhak memilih keberagaman mereka juga masing-masing. Kita harus saling menerima dan menghargainya. Contoh, misalnya kamu itu agamanya Islam, kamu memiliki teman yang beragama Kristen. Saat hari Minggu, kalian mengajak teman kalian itu untuk bermain. Ternyata mereka harus ke gereja untuk beribadah. Sikap kamu yang seharusnya adalah menyuruh mereka tetap beribadah dan menunda waktu bermain. Seperti itu ya. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri itu lebih baik daripada suku budaya yang lainnya. Kalian tahu kan, Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau dan berbagai keragaman. Dan kalian tahu sendiri bahwa semua budaya Indonesia itu cakep-cakep dan unik-unik, bukan? Jadi, jangan membanggakan budaya kalian sendiri, karena budaya orang lain itu juga ada yang lebih baik daripada budaya kita. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya lebih menghargai dan mau belajar semua kebudayaan yang ada di Indonesia, kayak gitu. Lalu yang keempat, kalian itu harus ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah supaya kamu lebih tahu bahwa banyak kesenian daerah yang ada di Indonesia ini. Serta turut mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Apalagi nih kalian yang mau ke luar negeri atau yang mau sekolah di luar negeri, walaupun berdiam di luar negeri atau menetap di luar negeri atau sekolah di luar negeri, hendaknya kalian harus melestarikan budaya daerah kalian di tempat orang, agar orang lain itu tahu bahwa oh ternyata Reok Ponorogo itu dari Indonesia toh ya, kayak gitu. Jadi negara kita bisa dikenal oleh negara orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, materinya sudah habis untuk materi PKN ini. Terima kasih sudah mau menonton video Bu Guru. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita mari ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak untuk mensubscribe, like, dan share video Bu Guru ya. Sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.